Padahal ini pertanyaan jebakan. Tidak boleh bertanya pilih taat pemerintah atau taat Allah, nggak boleh. Karena kalau kata Parel Prayoga, ojo dibanding-banding. Setuju nggak kira-kira? Saya kasih tahu sama yang cowok-cowok ini, wanita paling sebal kalau dibanding-bandingkan. Betul nggak kira-kira? Wah, keren ini. Paling sebal untuk dibanding-bandingkan. Sekalian nih, buat yang laki-laki cowok-cowok nih, saya ingatkan, wanita diciptakan bukan untuk disakiti, tapi wanita diciptakan untuk dicintai. Ingat wahai laki-laki, jangan pernah membuat wanita menangis, karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh. Iya, selingan. Itu yang ngopi silahkan ngopi. Karena ada catatan di media sosial itu, jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Iya. Masuk ya. Nah, buat yang cewek-cewek juga jangan cuman cowok. Jadi salah stereotipnya kalau hanya cowok yang ngopi, cewek juga mesti ngopi. Karena ada juga yang nyatet di media sosial tuh begini, wanita yang rajin minum kopi setidak-tidaknya sehari sekali relatif akan lebih tampak awet muda kalau dibandingkan dengan neneknya. Ya nggak kira-kira? Ya iyalah. Silakan sambil ngopi, sambil makan. Jadi saya balik lagi ke strategi cuci otak tadi. Itu kan nggak bisa dibandingkan. Sama dengan pertanyaan begini, milih berbakti kepada Allah atau berbakti kepada orang tua? Ya dua-duanya kan, itu nggak bisa dibandingkan, nggak apple to apple, bukan kelasnya. Jawaban yang benar justru berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah. Bahkan implementasi dari berbakti kepada Allah sudah jelas rumusnya kok. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Jadi kita tidak dianggap berbakti kepada Allah kalau kita tidak berbakti dengan orang tua. Sama kayak pertanyaan begini, suami istri ditanya, milih taat Allah atau taat suami? Jangan dipilih. Kalau milihnya taat sama Allah, dicerai sama lakinya. Milih taat suami, kafir sama Allah. Nggak ada benernya milihnya itu. Yang benar, taat kepada suami merupakan perintah Allah. Sama milih Al-Quran atau Pancasila. Jawaban yang benar, Pancasila bukan agama. Dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Makanya ada tes masuk BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Calon pegawai BPIP. Masalahnya di ujung. Pas penentuan akhir, dia dikasih pertanyaan, bisakah salam Pancasila menggantikan Assalamualaikum? Dengan semangat dia menjawab, bisa. Langsung diajak salaman, selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Gagal. Karena kesalahan dalam cara berpikir. Dia menganggap Pancasila itu pengganti agama. Itu masalah. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila sesuai dengan nilai dan tujuan agama. Karena dulu Nabi bikin negara. Negaranya namanya negara Madinah. Nabi bikin negara. Ini kan ada jurusan sejarah ya. Wah, ini bagus nih jadiin skripsi nanti sebetulnya. Nabi membangun negara di Madinah di kelompok masyarakat yang belum ada negara. Dari suku-suku, kabilah-kabilah, suku-suku. Ini teori sebetulnya. Nabi pernah hijrah ke Abisinia hanya untuk mampir sebentar. Mengapa Nabi tidak jadi mengembangkan Islam di Abisinia? Karena Abisinia sudah punya negara.
Rajanya Raja Najasyi. Jadi nggak boleh kita mendirikan sistem di dalam sebuah negara, nggak boleh. Makanya salah ketika Khilafatul Muslimin bikin khilafah, ada khalifahnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Itu namanya bikin negara dalam negara. NII itu salah. Hizbut Tahrir itu salah sekali. Dia bikin negara dalam negara. Tidak boleh itu. Nah, itu pelajaran bagi kita. Nabi mendirikan negara di Madinah. Negara Madinah itu bukan negara yang berlabel agama. Nah, ini Anda yang harus jawab, generasi muda nantinya. Yang harus jawab kepada khalayak ramai. Karena ada orang yang mempromosikan negara Islam, daulah Islamiyah, promosi syariah dan lain sebagainya. Kita harus jawab, Nabi tidak pernah mendirikan negara berlabel agama. Negara yang Nabi dirikan itu negara Madinah, negara kesepakatan. Makanya Madinah disebut dengan Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Persis dengan NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia. Ini negara kesepakatan, nyontoh Nabi. Dan Nabi menetapkan dasar negara, konstitusi. Konstitusi Nabi bukan Al-Quran. Kan yang rame-rame dipromosi oleh Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir, JI, kelompok-kelompok radikal itu mengatakan apa? Indonesia negara kafir. Karena konstitusinya Pancasila dan UUD 45. Jawab dong. Nabi nggak pernah bikin negara dengan konstitusi Al-Quran, nggak pernah. Karena begini, kalau Al-Quran dijadikan konstitusi, konstitusi itu produk manusia. Itu menurunkan derajat Al-Quran, itu penistaan. Kalau Al-Quran dijadikan ideologi, ideologi itu kan produk pikiran manusia. Bisa diotak-atik oleh manusia. Nah, Nabi konstitusi negaranya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Ada pasal-pasalnya, ada poin kesepakatannya. Nah, ini dicontoh oleh the founding fathers, pendiri negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bikin negara kesepakatan persis negara Madinah, dan konstitusi negara kita mulai dari ideologi Pancasila yang lahir dari Piagam Jakarta. Lantas kemudian Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini kita harus jawab. Bahkan nanti ada yang sudah banyak tuh mahasiswa yang tulis skripsi nilai-nilai Al-Quran dalam Pancasila. Bagus juga itu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, jelas di Quran. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini khotib Jumat closingnya pakai itu semua. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Quran. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Al-Quran. Bahkan ini kerennya buat adik-adik. Coba kita baca sejarah pemilihan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, itu pakai permusyawaratan perwakilan. Jadi sila keempat ini justru diamalkan di zaman Khulafaur Rasyidin. Arab Saudi saja nggak pakai sila keempat itu. Wa amruhum syura bainahum itu nggak pakai. Indonesia yang pakai. Apalagi sekarang pemilihan langsung. Nah, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabul taqwa. Semua Al-Quran. Kemudian yang begini, pilih bela Islam atau bela negara. Itu kan tidak pas perbandingannya. Jawaban yang benar, membela negara merupakan bagian dari ajaran Islam. Kalau kata Wahabi, cinta tanah air, bela negara itu bid'ah. Makanya awas di kampus jangan ikuti kata Wahabi ya. Enggak jelas Wahabi itu. Kalau dulu saya agak bijaksana, sekarang nggak bisa bijaksana lagi sama Wahabi itu. Lama-lama ngelunjak juga tuh mereka. Dikit-dikit tapi vokal. Kata mereka cinta tanah air, bela negara itu bid'ah. Kalau kata kita, cinta tanah air itu hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Kemudian yang berikutnya, pilih taat Allah atau taat pemerintah.
Itu pun perbandingan yang fatal sekali. Dikarenakan mentaati pemerintah itu perintah Allah. Mentaati pemerintah adalah implementasi dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mentaati pemerintah merupakan hierarki, bahkan turunan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya begini, jangankan melawan pemerintah, jangankan memberontak kepada pemerintah, menghina pemerintah saja dosa besar. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Makanya adik-adik boleh demo ya, tapi jangan menghina. Apalagi yang dihina itu pemerintah. Karena barang siapa yang menghina pemerintah, dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Syukurnya di Indonesia ini menghina presiden, wakil presiden itu delik aduan. Jadi orang yang menghina presiden itu bisa dipidana kalau presiden yang ngadu. Kalau wakil presiden yang ngadu. Ya mana mau Pak Presiden, Pak Wapres ngadu. Repot, banyak urusan dia, bukan ngaduin kita. Kalau bukan delik aduan, banyak yang masuk penjara itu. Tapi ingat, walaupun Pak Jokowi tidak pernah mempidanakan orang yang menghina dia, termasuk yang terakhir ya, Ibu Iriana Jokowi yang dikasih caption pembantu rumah tangga itu kan, nggak pernah dia mempidanakan orang yang menghina dia. Tetapi ingat, yang menghina sultan, suatu hari nanti dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Hati-hati.